obligasi. Di Indonesia sendiri merupakan mayoritas Muslim sehingga investasi syariah sangat penting untuk meningkatkan keuangan masyarakat. Kemudian metode ini mengambil dalam sektor agrikultur atau pertanian, karena sektor pertanian sangat penting untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan sangat penting untuk mendapatkan devisa negara. Kemudian metode ini digunakan oleh investor agar untuk mempertimbangkan dalam mengambil keputusan investasi, karena resiko dalam investasi tidak dapat dihilangkan, akan tetapi resiko dapat diminimalisir atau resiko dapat didiversifikasi. Kemudian tujuan dari penelitian saya ini yaitu yang pertama, bagaimana cara menganalisis investasi saham menggunakan metode syariah capital asset tracing model dalam sektor agrikultur dalam indeks JII 70 tahun 2020 sampai 2023. Kemudian tujuan yang kedua yaitu bagaimana investor agar memilih saham yang efisien dan saham yang tidak efisien untuk kebutuhan investasi. Kemudian tujuan yang ketiga, agar investor dapat mengambil keputusan, bagaimana cara mengambil keputusan terhadap saham yang efisien dan saham yang tidak efisien. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Ustaz, mengenai tujuan penelitian saya. Baik, langsung saja. Oke, saya tanya Mas, metode SCAPM, Syariah Capital Asset Pricing Model, ya. Ini model lama sebenarnya, ya, sudah cukup lama. Ya kan? Kenapa kok sampai pakai ini belum ada yang teliti, ya? Masih sedikit. Ya, karena penelitian saya ini menggunakan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah. Di mana letak syariahnya? Syariahnya terdapat pada komponen di risk free rate, di mana metode yang konvensional menggunakan obligasi utang negara, di mana hal tersebut mengandung unsur riba. Kemudian ini IAPM yang menemukan yaitu Sharp dan Linter tahun 1964 dan tahun 1965, kemudian dikembangkan oleh Syair dan Rifat tahun 1987 dengan mengubah risk free rate digantikan ke instrumen zakat karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Baik, ini metodenya kuantitatif ya? Kuantitatif. Rumusan masalahnya apa yang pertama? Rumusan yang pertama, bagaimana cara analisis investasi saham menggunakan metode syariah capital asset pricing model dalam indeks DI 10 tahun 2020
menghitung dari rumus-rumus yang sudah ada sebelumnya. Yang pertama-tama mengumpulkan data dulu terlebih dahulu. Kemudian setelah mengumpulkan data, Ya. kemudian menganalisisnya menggunakan rumus-rumus yang sudah ada. Kemudian setelah menganalisisnya menggunakan Microsoft Office Excel, kemudian menarik kesimpulannya. Bisa. Oke. Datanya hanya 4 tahun. Datanya 4 tahun. 4 tahun dari 2020 sampai 2023. Kemudian yang saya nggak paham nih ya, sampai yang bisa jelaskan ke saya. Kenapa sektor yang dipilih usahanya itu agrikultur? Karena kenapa saya memilih sektor agrikultur? Karena sektor agrikultur itu sangat penting untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan ekonomi negara, kemudian meningkatkan lapangan pekerjaan masyarakat. Hubungannya dengan tingkat risiko investasi apa? Pemilihan berdasarkan Hubungannya dengan tingkat risiko investasi karena memungkinkan sektor agrikultur ini dapat mendapatkan pendapatan di masa yang akan datang karena sektor agrikultur ini sangat penting bagi perkembangan zaman sekarang ini, Pak. bukan karena paling kecil risiko pengembaliannya. Paling kecil bukan, Ustaz. Dan karena sektor pertanian itu diharapkan mendapatkan peningkatan pendapatan. Ada data itu di skripsi saya. Penjelasan yang berusaha kami sampaikan ada. Dalam sektor pertanian ya, Ustaz. Iya. Dalam pendahuluan masih belum saya tulis, Ustaz, karena pas saya pelajari lagi ternyata sektor pertanian itu sangat penting, belum dimasukkan di latar belakang besar. Harusnya masuk di